Halo, kembali lagi bersama saya Irene Putri Rambonuduwiru. Di YouTube channel kali ini saya akan men-share beberapa poin-poin penting dari materi hasil review buku tentang pemburuan dan politik di Indonesia. Nah, sebelum masuk pada pembahasan materi tersebut, saya akan memperkenalkan identitas saya sesuai dengan persyaratan rambu-rambu kuliah. Baik, nama saya adalah Irene Putri Rambonuduwiru dengan NIM 230-389, kelas C semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Angkatan 2020. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama dari materi tersebut, yaitu tentang buruh. Poin yang pertama yaitu tentang buruh dalam demokrasi Indonesia. Di sini, meski terdiri dari pluralitas atau bahkan mayoritas penduduk di sekitar dunia, kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara sosial ekonomi biasanya diturunkan ke pinggiran politik demokrasi. Mungkin memiliki hak untuk berpartisipasi politik dalam demokrasi prosedural, tetapi kesenjangan ekonomi dan sosial berarti bahwa subset istimewa dari populasi secara tidak proporsional mempengaruhi praktik demokrasi. Secara historis, gerakan buruh memperjuangkan hak untuk berorganisasi di tempat kerja, untuk berunding bersama, dan untuk kebijakan kesejahteraan sosial yang sebagian mendekomodifikasi pekerjaan berupah. Mereka bersekutu dengan partai-partai simpatik atau membentuk partai mereka sendiri untuk memajukan kepentingan kelas pekerja melalui politik parlementer, di mana tenaga kerja terorganisir kuat. Tenaga kerja gerakan dapat menutup kesenjangan antara janji demokrasi dan demokrasi praktek. Tenaga kerja terorganisir lemah, kesenjangan kemungkinan akan sangat lebar. Buruh sebagai aktor kolektif telah membuat kehadiran mereka terasa dari waktu ke waktu selama 30 tahun kediktatoran Soeharto, terutama di gelombang pemogokan awal dan pertengahan pada tahun 1990-an. Para ahli teori ini menampilkan pencapaian Indonesia gerakan buruh karena tindakannya belum menjadi tantangan serius bagi dominasi oligarki. Dengan kata lain, singkatnya revolusi. Gerakan buruh paling marginal dan paling buruk atau tidak relevan. Meski mengakui bahwa demokrasi menciptakan lebih banyak ruang bagi aktor subaltern, mereka berpendapat bahwa aksi politik yang sebenarnya terjadi di antara oligarki yang bersaing ketat satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Aktor subaltern, termasuk gerakan buruh, terlalu terfragmentasi untuk memiliki banyak efek, dan mereka menghadapi perjuangan yang berat karena mereka harus mengandalkan kekuatan mobilisasi mereka yang sulit untuk mempertahankan untuk mencapai tujuan mereka, sama seperti tenaga kerja di sela-sela politik di bawah Soeharto. Bagi para sarjana ini tetap berada di sela-sela dalam demokrasi yang didominasi oleh oligarki. Kebanyakan ulama lain menekankan intens perebutan kekuasaan antara elit dengan konsekuensi yang sama bagi aktor masyarakat sipil, misalnya berpendapat bahwa elit birokrasi dari era Soeharto terus mendominasi politik lokal, dan hanya aktor subaltern itu membuat kemajuan ketika kompetisi elit memaksa mereka untuk menawarkan sesuatu kepada massa dengan harapan mendapatkan keuntungan atau pesaing. Dalam konteks pemilu yang kompetitif, kandidat dapat mengusulkan kebijakan umum seperti perawatan kesehatan yang menguntungkan banyak konstituen, tetapi
Bahkan akun yang berpusat pada Patronus yang menekankan bahwa kandidat harus menawarkan pemilih sesuai sebagai imbalan atas dukungan mereka. Terorganisir seperti tenaga kerja dalam membentuk strategi kandidat karena perhatian utama bagi mereka adalah untuk menjelaskan bagaimana kandidat memobilisasi untuk memenangkan pemilih individu dalam konteks di mana partai-partai tidak terprogram. Poin yang kedua yaitu tentang jalur luar biasa di Indonesia. Di sini kapasitas gerakan buruh Indonesia untuk mendapatkan daya tarik dalam pemilu lingkup tidak hanya mengacaukan pendekatan dominan untuk studi bahasa Indonesia politik, tetapi juga untuk mengejutkan para sarjana politik perburuhan komparatif. Munculnya gerakan buruh yang bermain, menyerang dan menang, sementara dalam permainan bertahan, mengejutkan dalam konteks beasiswa tenaga kerja kontemporer yang menyajikan gambaran tentang penurunan pengaruh dan kekuatan gerakan buruh akibat globalisasi neoliberal. Gerakan buruh di Asia Timur dan Tenggara dianggap masuk, terutama Selat yang parah. Seorang cendekiawan terkemuka memasukkan Indonesia ke dalam daftar terkemuka di mana negara memiliki tenaga kerja yang terorganisir telah mengalami pelemahan. Di negara lain seperti Korea Selatan, liberalisasi politik membuka pintu bagi gelombang aktivitas pengorganisasian masa transisi yang menempatkan gerakan buruh pada posisi yang kuat di tahun-tahun awal setelah demokratisasi. Berbeda dengan negara-negara tersebut, aktivitas pergerakan buruh di Indonesia hanya sedikit pada bulan-bulan sebelum dan sesudah pengunduran diri Soeharto. Tingkat rendah ini mobilisasi di hari-hari memudarnya rezim Soeharto dikombinasikan dengan warisan otoritarianisme meninggalkan Indonesia dengan basis yang sangat kecil, pekerja terorganisir. Rezim Soeharto mewaspadai terhadap organisasi kelas pekerja dan berusaha melemahkan. Mereka mengakui hanya satu serikat pekerja, yaitu Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau yang disingkatan dengan FSPSI, yang didesain untuk mengontrol, bukan untuk memberdayakan pekerja. Poin yang ketiga yaitu tentang lanskap buruh terorganisir. Nah, di bagian terakhir adalah lanskap kerja terorganisir. Nah, salah satu dari organisir serikat pekerja yang paling kuat adalah Konfederasi Perdagangan Indonesia Serikat Pekerja Indonesia. Generasi kedua memisahkan diri dari Serikat Pekerja era Orde Baru yang terbentuk pada tahun 2003 setelah sekelompok pemimpin federasi membelot pada tahun 1999, mengambil proporsi yang signifikan keanggotaan dengan mereka. Sekian pembahasan materinya, terima kasih.